Jin yang jahat tuh namanya setan. Induk setan tuh namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Apa itu korin? Korin itu asalnya dari kata al-kornu, sesuatu yang menempel lekat. Nah korin mau darurat mau enggak itu senantiasa ngikut orang yang dia dampingi. Apa beda setan sama jin, Pak Ustadz? Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat tuh namanya setan. Induk setan tuh namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Wih, wih. Ada bayi lahir ketawa? Ada bayi film hantu? Waktu bayi lahir menangis. Kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan karena kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Dihidupkannya kamera. Streaming dia sama kawan-kawannya. Nah ini kawan aku sedang berak kata dia. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama, ketika mau berhubungan pun setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah itu ikut setan kontribusi. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut. Makanya nanti kalau ada di antara bapak ibu ketika udah saya meninggal ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdul Somad. Tapi Ustaz Abdul Somad sudah meninggal. Aku adalah rohnya. Betul nih Ustaz Somad? Sudah iya kau napa nanya juga. Itu bukan roh saya. Itu adalah jin korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil roh tak ada. Ini namanya jin korin. Jin korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya, saya ada, ibu ada. Apa itu korin? Korin itu asalnya dari kata al-kornu, sesuatu yang menempel lekat. Sesuatu yang menempel lekat. Al-kornu. Ya, tanduk kerbau itu disebut dengan kornun. Kornul jamus, kornun, nempel dia. Ya. Kalau ada teman yang selalu lekat, memberikan pengaruh gitu kan, sampai nempel betul, nggak mau terpisahkan. Tapi itu kemudian berubah katanya dari kornun menjadi korinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya. Dan setan gak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti, kenapa setan disebut dengan korin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia, seperti tanduk nempel pada kerbau. Ya, dia dekatin terus. Dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya, yang buruk-buruk, memberikan was-was, macam-macam, ya, dan sebagainya. Dan menariknya, ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar. Dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Tapi kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya, setan katakan, misal ya, sedang adzan berlangsung, Allahu Akbar, Anda diajak untuk berlaku maksiat, bisa kan? Lakukan ini, Anda bisa mudah tolak itu. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Apa diantaranya? Misal, saya berikan beberapa gambaran. Quran, surah ke-18, ayat 103 sampai 104. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas, disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan
godaannya ini, mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia, tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan, padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam, bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan si fulan perhatikan saya. Hati-hati. Bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Ya, bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun, orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li ghairi wajhillah, selain kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar untuk menampakkan, nih saya yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga, Anda harus sering doakan. Apa Anda kira mudah jadi ustadz? Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya, tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berdakwah, yang turun pertama itu ayat dakwah, fikih dakwah dulu. Silakan lihat begitu turun surah Al-Mudaththir itu. Lihat di asbabul wurudnya, asbabul wurud hadisnya, asbabun nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sampai dengan kiri ke sebelah atas, dari Jabir bin Abdullah. Ketika turun Quran surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, hei yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, qum fa'anzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah, mungkin karena yang lain. Wa thiyabaka fatahhir, perbaiki penampilan. Wa rujza fahzur, hindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok, ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah, Nabi berjuang lebih daripada 20 tahun berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membedakan ini Allah, ini bukan, ini yang layak untuk disembah, ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang membawa gelar tertentu, ya, menyebut dirinya ustadz, macam-macam, mengatakan semua agama sama. Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain, mencela saudaranya semuslim, mengatakan ini keindahan Islam. Anda siapa sebetulnya? Ini kan aneh. Ini keindahan Islam, tapi mencela saudaranya di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu, ya. Terlampau lelah mungkin, ya. Nah, Qorin mau darurat mau enggak itu senantiasa ngikut orang yang dia dampingi. Oleh karenanya, karena setiap manusia didampingi, 2 Qorin, sekali lagi saya katakan ada 2 Qorin berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, ya, ma min ahadikum illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ya, tidak ada salah seorang di antara kalian pun kecuali telah ditemani, diwakilkan dengan teman-teman korin-korin dari bangsa jin dan korin-korin dari bangsa malaikat. Jadi malaikat-malaikat hafadhat. Nah, korin dari bangsa jin ini nggak akan pernah misah. Demikian juga korin dari malaikat. Makanya bisikan-bisikan hati manusia, kata Rasulullah SAW, itu terbagi menjadi 2. Ada lumatul syaitan wa lumatul malaikah. Bisikan bagiannya punya setan dan bisikan bagiannya punya malaikat. Dan mereka senantiasa berlomba-lomba saat manusia baru bangun tidur atau ketika hendak tidur. Dan ini jelas hadisnya. Malaikat berkata kepada orang, membisikkan dalam hatinya, tutuplah harimu itu dengan amal saleh. Bacalah ayat kursi, 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bacalah surat Al-Mulk.
berwuduklah kamu. Setan enggak, tutuplah harimu dengan perkara-perkara yang buruk. Enggak usah wuduk, enggak usah baca doa ini, enggak usah baca doa itu. Demikian juga di pagi hari. Mereka juga saling berlomba antara korin malaikat dan korin dari bangsa jin ini. Nah, korin-korin dari bangsa jin itu bukan jin yang muslim, bukan juga jin yang baik. Mereka semua kafir kecuali korinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengambil referensi ini dari kitab As-Sawa'iqul Hariqah ala Syayatini wa Sahratil Mariqah karya Syekh Ahmad bin Abdul Malik Az-Zaghabi, yang saya nilai sangat recommended ya untuk masalah pembahasan dunia jin dan sihir ya. Ada banyak riwayat-riwayat tentang korin, di antaranya ketika Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah ketika tidur, beliau tidur bareng bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sedang sholat, ya, jadi tidak ada di sampingnya. Akhirnya kehilangan Sayyidah Aisyah ini. Kemana ini Rasulullah? Nah, ketika itu didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersujud. Ya, kemudian intinya beliau itu bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, akhodaki syaitanuki? Apakah setanmu telah menguasaimu? Ya, telah mengambil bagian darimu? Apakah aku punya setan, wahai Rasul?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma min adamiyyin illa walahu syaitan." Tidak ada satu anak cucu Adam, tidak ada satu manusia pun kecuali dia akan disertai oleh setan. Jadi korin ini setan, korin-korin jin ini setan yang senantiasa berhasrat untuk apa? Untuk mencelakai manusia, menyeret manusia ke dalam jurang-jurang kecelakaan, jurang-jurang kesesatan, jurang-jurang kemaksiatan dan dosa-dosa, sehingga jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, apakah engkau juga ada setan ini, ada jin korin ini? Maka kata Nabi SAW, "Wa ana, walakinnani da'autullaha ta'ala fa'anani alaihi fa'aslama." Aku juga ada jin korinnya, tetapi aku berdoa kepada Allah Ta'ala sehingga Allah menolongku dan jin korinku ini masuk Islam. Ini termasuk khususiahnya Nabi SAW, kekhususannya Rasulullah. Jin korin yang diislamkan Allah adalah jin korinnya Rasulullah SAW. Dan setiap jin korin itu akan senantiasa membisikkan perkara-perkara yang jahat, ya, perkara-perkara yang mungkar. Berbeda dengan korinnya Nabi SAW, sehingga beliau mengatakan ya, dalam hadis riwayat yang lainnya, "Wa iyaya walakinna Allah Ta'ala a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair." Ada yang katakan fala, dalam riwayat yang dikatakan fala ya'muruni illa bi haqqin. Aku juga ada jin korinnya, tapi Allah Ta'ala telah menolongku dan jin korin ini masuk Islam, sehingga jin korinku tidaklah menyuruh aku kecuali pada kebaikan, pada perkara yang benar. Itu korinnya Rasul. Korin yang lain tidak ada jaminan. Apalagi korin-korin kita ini, ya, kelas-kelas kita ini. Bahkan korin-korinnya orang-orang soleh selain Nabi SAW pun belum tentu diislamkan oleh Allah.